Alhamdulillah, hari ini tanggal 13 April tahun 2025 ada bantuan yang cair. Nah, saldo bantuan yang masuk di kartu ini sejumlah Rp225.000. Dan ini untuk kategori jenjang anak sekolah SD. Nah, dengan nominal bantuan Rp225.000 tersebut, nah ini untuk bantuan jenis apa? Nanti akan kita bahas selengkapnya dalam video ini dan bagaimana informasi selengkapnya juga terkait mengenai keberlanjutan data tunggal sosial ekonomi yang bulan April ini sedang dilakukan survei atau verifikasi. Nah, apakah nama-nama KPM yang nanti tidak layak lagi dan mungkin ada KPM baru nanti ini sudah disiapkan oleh Kementerian Sosial untuk disalurkan atau belum ya? Nanti akan kita bahas ya selengkapnya, namun sebelum kita lanjut, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Nah, pada video kali ini kita masih membahas soal bantuan sosial tentunya. Baik bansos yang sifatnya reguler maupun bansos komplementer atau non-reguler juga. Nah, hari ini tanggal 13 April tahun 2025. Nah, hari ini dikabarkan ada yang baru saja mencairkan bantuan di kartunya sebesar Rp225.000. Dan ini nampaknya untuk kategori anak SD. Nah, namun bantuan yang dimaksud tersebut, ini bantuan jenis apa ya? Apakah PKH, BPNT, atau mungkin bansos yang lain? Nanti akan kita bahas ya, jadi silakan disimak sampai akhir agar tidak terjadi gagal paham. Dan kita akan bahas juga terkait mengenai updating terkini terkait data tunggal sosial ekonomi nasional yang saat ini masih sedang dilakukan survei ya. Nah, bagaimana nasibnya para KPM di tahap 2 nanti akan kita bahas ya, dan juga kalau sempat kita akan membahas juga terkait bansos yang lainnya. Nah, maka dari itu simak terus videonya sampai akhir. Namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah sobat YouTube, gimana rumah Anda? Apakah sudah ada yang mensurvei? Apakah sudah ditandangi oleh para pendamping PKH? Nah, perlu diingat ya, bahwasanya survei atau yang saat ini dikenal dengan ground check ya, atau survei ya, juga bisa dibilang survei ya. Jadi survei data tunggal sosial ekonomi nasional, peralihan dari DTKS, kemudian data Reksosek dan P3KE. Nah, ini agar menjadi DTSen yang lebih valid, tepat sasaran. Nah, ini dilakukan yang namanya survei atau verifikasi, dicek kembali terkait mengenai kondisi sosial ekonomi keluarga penerima manfaat. Nah, siapa saja sasaran yang disurvei? Nah, jadi tidak semua para KPM atau keluarga yang sudah dapat bantuan baik PKH maupun BPNT ini disurvei ya. Jadi tidak semua KPM itu disurvei. Ada sebagian yang disurvei, ada sebagian yang tidak disurvei. Nah, tergantung dari Kementerian Sosial dari pusat apakah namanya ini diinjek atau masuk prelist di data aplikasi Sixma milik pendamping. Nah, kalau nama Anda satu keluarga ya ini, biasanya namanya itu atas nama suaminya semuanya ya. Jadi kalau bantuannya itu biasanya kan atas nama istrinya. Nah, tapi ini surveinya ini atas nama suami dan di dalam survei tersebut yang disurvei semua satu keluarga.
suami, istri, anak-anaknya, bahkan mungkin orang tua kalau ada dalam satu KK tersebut. Nah, jadi KPM itu yang disurvei itu hanya sebagian KPM saja, jadi nggak semuanya. Nah, yang dulu itu pernah saya informasikan bahwasanya target sasaran survei itu sebagian ada yang KPM yang mungkin terindikasi sudah mampu atau sudah tidak layak dapat bansos tetapi masih dapat bansos. Nah, ini yang disurvei. Ada juga KPM yang mungkin masih layak dapat ya, tapi juga masih masuk prelis survei. Nah, itu nanti kan akan dicek, akan dinilai ya dari hasil surveinya. Kemudian ada juga warga atau keluarga yang selama ini belum dapat bantuan sosial. Nah, di situ juga masuk prelis namanya yang jadi target sasaran survei. Nah, kalau mereka yang belum dapat bantuan dan masuk dalam data sasaran survei, itu bisa saja berkesempatan atau ada harapan dapat bantuan asalkan memang masuk kategori miskin, ya minimal desil 1 atau desil 2 setelah di ranking hasil pensurveian itu tadi. Ya, jadi itu. Dan juga ada sebagian keluarga yang datanya ini NIK-nya tidak padan, tidak valid, dan mungkin juga namanya. Nah, itu mungkin yang dulu pernah dapat bantuan, ternyata datanya itu berbeda antara KTP dengan KKS-nya, atau mungkin NIK-nya itu juga bermasalah, tidak padan. Nah, saat ini itu nama-nama yang dulu pernah dapat dan data kependudukannya itu tidak padan. Nah, itu ada beberapa yang masuk data target sasaran survei. Nah, jadi kesempatan kali ini kalau sudah punya KK dan KTP yang terbaru, nah itu nanti akan divalidkan datanya oleh pendamping yang mensurvei keluarga tersebut yang sebelumnya mungkin tidak padan datanya. Nah, nanti bisa saja berkesempatan untuk dapat bantuan lagi apabila setelah disurvei masih layak dapat bantuan atau masih masuk kategori miskin ya. Nah, jadi tujuan survei itu adalah untuk memperingkatkan ya, meranking tingkat kesejahteraan sosial ekonominya. Yang meranking nanti adalah Badan Pusat Statistik. Jadi bukan pendamping. Pendamping hanya mensurvei, mengisi jawaban sesuai KPM yang jawab. Jadi pendamping hanya menanyakan apa yang jadi pertanyaan dalam aplikasi survei tersebut. Nah, KPM terus menjawab dan tinggal mengisinya. Misal, punya aset atau mungkin pendidikan. Jadi banyak yang ditanyain ya, mulai dari tingkat pendidikan satu keluarga, riwayat penyakit juga ditanyakan, pekerjaan, kemudian pendapatannya atau penghasilan terakhir 1 bulan yang lalu ya, penghasilan 1 bulan yang lalu, kemudian asetnya itu ada aset bergerak, ada aset tidak bergerak. Aset bergerak kan banyak, seperti TV, layar datar minimal 30 in, AC, kemudian heater heater, ada juga jumlah sepeda motor, kemudian jumlah mobil, kemudian perahu, kapal, kemudian kalau aset tidak bergerak seperti sawah, kalau punya luasnya berapa, kemudian aset ternak, kambingnya berapa, sapinya berapa, kerbau, atau mungkin babi, mungkin yang daerah Bali ini banyak. Nah, itu yang ditanyakan. Nah, hasilnya nanti itu akan di-ranking langsung oleh BPS. Jadi di-ranking ada yang desil 1, desil 2, desil 3, desil 4, dan seterusnya. Nah, kalau yang dikasih bantuan itu biasanya yang desilnya itu masuk kategori paling rendah, yakni desil 1 atau desil 2. Nah, kalau Anda setelah disurvei desilnya itu ternyata desil 4 dan ke atas, bisa saja bantuannya akan dihentikan. Nah, jadi yang menentukan bantuan nanti di tahap 2, baik PKH maupun BPNT setelah disurvei ini nanti dapat lagi atau tidak, itu bukan pendamping PKH yang mensurvei. Jadi bukan pendamping PKH yang menentukan lanjut tidaknya bantuan di tahap 2 nanti. Jadi yang menentukan adalah hasil survei kondisi sosial ekonomi Anda. Jawaban sesuai dengan yang Anda jawab dari pertanyaan survei tadi.
Semoga saja jawabannya ini jujur ya, sejujur-jujurnya. Jadi jangan sampai kalau punya sawah, ngomongnya nggak punya. Punya mobil, ngomongnya nggak punya. Karena itu adalah pasti ya, beberapa keluarga tapi ya nggak banyak mungkin ya. Jadi kalau menurut pengalaman saya, menurut survei kemarin, nah itu kalau mayoritas, alhamdulillah ya sebagian banyak yang jujur. Tapi juga ada ya, 1-2 orang yang dicurigai itu jawabannya tidak jujur. Termasuk juga kepemilikan emas atau perhiasan. Nah, ada itu pengalamannya yang sudah memakai kalung emas, ternyata itu kayaknya nggak jujur. Jadi bilangnya itu bukan emas, tapi sudah terlihat nyata itu adalah emas ya. Jadi itu ya, semoga saja kejujurannya ini nanti mendapatkan pahala ya. Jadi itu. Nah, jadi itu tadi ya. Jadi saat ini masih dilakukan ground checking atau survei DTSEN ya bulan April. Berarti tahap 2 nanti itu akan diproses sekitar bulan Mei ya, dan paling lambat itu Juni. Nah itu. Nah kemudian itu tahap 2 nanti ya. Jadi menentukan itu tadi hasil survei DTSEN. Kemudian untuk bantuan yang cair hari ini, jadi kalau PKH BPNT tahap 2 itu nggak mungkin cair April. Nah, bagi yang mungkin mendapatkan kabar pencairan di bulan Mei ini, April ini ya, April ini mungkin saat ini ada yang mengabarkan adanya pencairan sebesar Rp225.000 di kartu untuk jenjang anak sekolah SD. Nah, itu adalah bantuan program Indonesia Pintar, PIP untuk tahap 1. Nah, sementara yang cair duluan ini memang untuk kelas akhir ya di setiap jenjang. Kalau SD berarti kelas 6. Nah, kalau kelas 1 sampai 5 itu dapatnya kan biasanya kalau normal Rp450.000 per tahun. Kalau kelas 6 SD, khusus kelas akhir itu dapatnya setengahnya. Kalau SD berarti dari setengah 450, 225.000. Kalau SMP 750 kalau full, satu kelas 7 dan 8. Nah, kelas 9 itu dapatnya hanya 375, setengahnya itu. Sama dengan SMA. Ya, dapatnya hanya 900 kalau kelas 12. Kalau untuk selain kelas akhir, ini kemarin kan kabarnya tanggal 10 mulai cair, tapi sampai saat ini masih belum ada kabar ya, yang bukan kelas akhir, ya semoga saja secepatnya. Kalau mulainya memang tanggal 10, tapi bisa saja cair setelah tanggal 10. Yang jelas di bulan April ini semoga disegerakan saldo PIP masuk di kartu KIP atau di buku tabungan simpanan pelajar Anda ya. Jadi itu ya, jadi bantuan komplementari dulu, nanti baru bantuan PKH BPNT kalau masih layak dapat, ya nanti cair paling cepat bulan Mei, paling akhir bulan Juni. Ya, jadi itu ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.